Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kalian kesehatan serta lindungannya ya, amin. Sekarang kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, untuk video yang kemarin itu kita membahas tentang kisahnya ya, kisah kegigihan kaum Muhajirin serta sikap tolong-menolong kaum Ansor. Sekarang Ustazah akan menjelaskan apa ya? Ada yang tahu? Nah, Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang keteladanan dari sikap kaum Muhajirin dan kaum Ansor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lupa untuk terus ditonton ya videonya. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya kita membaca ta'awudz dan basmalah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mendengarkan atau membaca kisah dari kaum Muhajirin, idealnya kalian mengetahui kegigihan perjuangan kaum Muhajirin dalam menghadapi tekanan dari kafir Quraisy. Adapun mempelajari kisah kaum Ansor, idealnya kalian juga mengetahui bahwa penduduk asli Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah. Dan para pengikutnya itu adalah orang-orang yang baik dan mempunyai jiwa suka menolong sesama. Kalian tahu bahwa sikap-sikap terpuji mereka perlu diteladani. Bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kita mulai memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Di antara mereka ada orang-orang yang pastinya sedang mengalami kesusahan, baik secara harta ataupun keadaan fisik. Islam memberikan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Di harta kalian terdapat hak orang lain. Jadi jangan ragu ya untuk bersedekah atau berinfak di jalan Allah. Oke, jangan pelit-pelit dengan harta kalian, karena di harta kalian ada hak orang lain. Kaum Muhajirin melakukan hijrah karena mendapat tekanan atau ancaman dari kaum kafir Quraisy. Hal ini menjadikan hijrah sebagai pilihan dan salah satu strategi dakwah Rasulullah pada saat itu. Kaum Ansor sudah menantikan kedatangan Rasulullah dan kaum Muhajirin untuk segera berpindah ke Madinah dan membangun pusat dakwah Islam. Setibanya di Madinah yang telah disambut dengan sukacita oleh kaum Ansor, maka Rasulullah segera membangun masjid. Masjid inilah yang kemudian dijadikan oleh Rasulullah sebagai pusat kegiatan dakwah Islamnya. Di masjid ini Rasulullah dan para sahabatnya melakukan ibadah, pertemuan, kegiatan belajar mengajar, mengadili suatu perkara, bermusyawarah, dan lain sebagainya. Kedatangan Rasulullah ke Madinah juga menandai dimulainya kehidupan politik umat Islam dalam bentuk tatanan masyarakat dan negara, yaitu negara Madinah. Masjid yang mereka bangun dinamakan Masjid Nabawi. Di Madinah inilah lahir masyarakat Islam yang bebas merdeka di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Kaum Muhajirin dikenal sebagai kaum yang sangat gigih dalam berjuang mempertahankan agama Allah. Mereka begitu tabah dalam menghadapi berbagai hinaan, ancaman, dan siksaan dari kafir Quraisy. Nah, sebagai siswa muslim yang baik, maka kalian harus berusaha untuk meneladani kegigihan perjuangan kaum Muhajirin. Tentu saja perjuangan kalian berbeda dengan kaum Muhajirin. Jika kaum Muhajirin berjuang mempertahankan agama Allah dari ancaman kaum kafir Quraisy, maka sebagai seorang pelajar kamu harus berjuang dengan cara tekun belajar.
Tekun belajar berarti belajar bersungguh-sungguh, baik belajar dalam berkaitan dengan pelajaran sekolah ataupun pelajaran lainnya. Dalam belajar, kamu juga mengalami kesulitan. Kalau kamu menghadapi kesulitan, harus bersabar, juga harus lebih giat dalam belajar dan tidak mudah berputus asa. Perlu kalian sadari bahwa kesulitan yang kalian alami dalam belajar akan datang rintangan yang harus kalian hadapi. Misalnya godaan malas belajar, godaan menonton TV, godaan untuk bermain HP, bahkan godaan dari teman sendiri. Kalau kamu dapat menghadapi semua godaan itu, pasti kalian akan menjadi pelajar yang sukses. Masya Allah ya, dari kisah kaum muhajirin kita bisa mengambil banyak pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ustazah akan menceritakan keteladanan dari kisah kaum Ansor untuk kehidupan sehari-hari ya. Sikap terpuji yang ditunjukkan oleh kaum Ansor adalah mereka orang-orang yang suka menolong. Dari kisah kaum Ansor banyak ya yang dapat kita teladani dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tolong menolong. Menolong artinya berarti ikut meringankan beban atau penderitaan yang dialami orang lain. Dalam menolong orang lain, yang perlu kalian ketahui adalah menolong bukan hanya untuk teman saja, akan tetapi juga bisa dilakukan kepada orang lain yang membutuhkan. Misalnya bersedekah dengan orang yang tidak mampu, membantu orang tua di rumah seperti menyapu, menjaga kebersihan rumah, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Kalau kita membiasakan diri hidup tolong-menolong, maka akan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, yaitu disayang Allah, disayang orang tua, teman, atau orang lain. Ikut meringankan beban orang lain, kehidupan menjadi lebih tenang dan bahagia. Alhamdulillah ya, dari kisah tersebut banyak yang dapat kita teladani. Yuk mulai dari sekarang kita mulai semangat dalam belajar dan membantu setiap manusia yang sedang kesulitan tanpa memandang ras, suku, dan budaya serta agama. Oke? Jangan lupa untuk hidup saling dan saling mengasihi. Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah mendengarkan kisah inspiratif dari kaum muhajirin dan kaum ansor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.